Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di channel ini kita akan membahas kelanjutan dari manga atau anime berdasarkan novel. Di video ini gue akan membahas kelanjutan dari manga Rikusari no Orishin no Naka no Kokoro yang dimulai dari chapter 5.12 sampai chapter 5.18 di novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung mulai pembahasan ceritanya. Di pinggiran kota Arkazam, tepatnya di hutan yang tak jauh dari kota, para siswa Akademi Solminati tahun ketiga dan para guru sekolah mereka sedang berkumpul. Hari ini adalah hari di mana diadakannya pelatihan khusus. Di saat Nozomu dan Mas sedang mengobrol, tiba-tiba Veo, Shina, Memuru, dan juga Tom datang menyapa mereka. Pada pelatihan hari pertama, Veo menjadi bagian dari parti Shina. Tak berselang lama, Kevin dan partinya datang menghampiri Nozomu. Kevin menyapa kelompok Nozomu dengan nada yang merendahkan. Veo dan Mars merasa kesal mendengar ucapan Kevin. Mars bersiap dengan pedang besarnya. Namun, langkahnya terhentikan karena Indah Sensei datang menghampiri mereka. Melihat Indah Sensei, parti Kevin pun pergi. Setelah itu Nozomu dan Mas pergi ke tempat administrasi untuk mendaftarkan parti mereka. Namun, tiba-tiba teman sekelas mereka datang menghampiri Nozomu. Mereka adalah Jin, Tommy, Dek, Kemi, dan Hamria. Mereka berlima meminta Nozomu dan Mars agar dapat bergabung ke dalam parti mereka. Setelah mempertimbangkannya, Nozomu dan Mars sepakat menerima mereka ke dalam parti. Mereka pun mendaftar ke bagian administrasi sebagai sebuah parti. Setelah itu, siswa tahun ketiga semuanya berkumpul. Sebelum memulai pelatihan khusus, Jihad memberikan instruksi aturan kepada para peserta. Pertama, setiap siswa akan diberikan sebuah liontin yang dimana liontin itu memberikan data tentang poin dan kesehatan mereka. Ketika siswa mendapatkan kerusakan yang besar, maka liontin itu akan berubah menjadi merah dan membuat siswa tersebut didiskualifikasi. Dan apabila siswa kehilangan liontinnya, maka siswa tersebut juga akan didiskualifikasi. Kedua, poin akan diberikan kepada setiap pemegang liontin. Dengan urutan siswa yang memiliki kelas lebih tinggi akan memiliki poin yang lebih besar. Jika parti dimusnahkan, maka poin yang dimiliki akan diberikan kepada parti yang mengalahkannya. Poin yang dikumpulkan akan dihitung setiap akhir sesi latihan dan akan di-reset kembali keesokan harinya. 3. Misi lain akan diberikan ketika siswa menerima liontin. Misi itu tidak wajib untuk dikerjakan, namun apabila dikerjakan, maka siswa akan mendapatkan poin tambahan. Selain itu juga ada target khusus, yaitu seorang guru yang akan berperan menjadi musuh. 4. Area latihan tertulis di belakang kertas tempat misi ditulis. Apabila peserta meninggalkan area itu, maka akan didiskualifikasi. Serta di sekitar markas administrasi adalah daerah non-tempur, dan jika ada pihak yang bertarung di area ini, maka poinnya akan dikurangi. Nozomu dan partinya berdiskusi untuk membuat rencana. Mereka sepakat ketika bel pelatihan berbunyi, mereka akan bergerak ke sisi barat area latihan untuk mendirikan markas dan mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Tak berselang lama bel pun berbunyi bersamaan instruksi Jihad yang menandakan pelatihan dimulai. Nozomu dan partinya mulai bergerak. Mereka bergerak ke sisi barat hutan. Di saat mereka sedang berlari, ternyata ada parti lain yang mengikuti mereka. Nozomu menginstruksikan tetap berlari ke lokasi yang dituju meskipun partinya mendapat serangan dari belakang. Setelah berlari menelusuri hutan, akhirnya parti Nozomu berhasil menghindari parti lain dan sampai di tujuan dengan selamat. Parti Nozomu pun mendirikan markasnya dan membuat alarm sederhana
untuk mendeteksi adanya penyusup. Nozomu membagi kelompok menjadi dua. Kelompok pertama terdiri dari Mars, Tommy, dan Cammy. Mereka bertugas untuk menjalankan misi untuk mendapatkan poin. Kelompok ini dipilih karena memiliki kekuatan serangan dan mobilitas yang besar. Sementara kelompok kedua terdiri dari Nozomu, Jin, Deck, dan Hambria. Mereka bertugas untuk mengamankan markas dari serangan musuh. Dengan strategi ini, Nozomu memfokuskan untuk mendapatkan poin dan menghindari pertarungan sebisa mungkin. Dan ketika kelompok Nozomu sudah tidak dapat mempertahankan markas, maka mereka akan meninggalkannya. Nozomu memberikan Mars batu kembar nasib tragis yang berfungsi untuk memberikan sinyal apabila kelompok Nozomu meninggalkan markas atau dalam bahaya yang ditandai dengan batu tersebut menyala. Dengan begitu, antara kelompok Nozomu dan kelompok Mars dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Setelah itu, kelompok Mars pun pergi. Mars, Cammy, dan Tommy bergerak ke dalam hutan untuk menjalankan misi mengumpulkan bunga Regina. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, kelompok Mars tiba di tempat tujuan, yaitu daerah terbuka dekat pohon besar tempat bunga Regina berada. Namun, di sana juga terdapat 4 siswa yang sedang memetik bunga tersebut. Mars pun memutuskan untuk melawan para siswa tersebut. Di tempat lain, Nozomu dan yang lainnya sedang memasang perangkap di sekitar markas. Setelah memasang perangkap, Nozomu dan kelompoknya dikagetkan dengan adanya suara gemerisik yang mendekat. Dan ternyata sumber suara itu adalah party yang mengejar party Nozomu ketika di hutan. Mereka adalah murid tahun ketiga, kelas 4. Party mereka terdiri dari seorang pria pemegang kapak 2 tangan yang berperan sebagai pemimpin party, dan diikuti oleh pria pemegang pedang serta wanita pemegang tombak. Dan di bagian belakang, sepasang pria dan wanita pemegang tongkat sihir. Party Nozomu pun bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Bersamaan isyarat Nozomu, Deck dan Hambria berlari ke dalam hutan. Nozomu mengeluarkan flashball dan noiseball yang berfungsi untuk mengganggu penglihatan dan pendengaran lawan. Setelah itu Nozomu dan Jin pun pergi. Party musuh pun kembali mengejar Nozomu, namun mereka terkena perangkap yang dipersiapkan oleh Nozomu. Party Nozomu pun berhasil lolos dari serangan musuh, dan mereka pun berkumpul kembali di markas sambil mewaspadai datangnya musuh kembali. Tak berselang lama, party musuh pun datang kembali dengan tampilan seragam tersobek dan wajah mereka kotor akibat terkena perangkap. Tujuan perangkap Nozomu adalah semata untuk membuat lelah lawan, baik secara mental maupun fisik. Pemimpin musuh mengeluarkan kapak 2 tangan yang dialiriki, dan anggota party lainnya pun bersiap dengan senjata mereka. Nozomu dan partinya bersiap untuk melakukan sesuai strategi yang mereka rencanakan. Pemimpin musuh dan kelompok barisan depannya bergerak ke arah Nozomu. Nozomu dan Jin juga bergerak untuk menahan barisan depan musuh. Namun, tiba-tiba Nozomu dan Jin terbelah ke bagian sisi kanan dan kiri, sehingga musuh langsung menghadap bagian belakang party Nozomu. Mengikuti instruksi Nozomu, Deck menendang batu di kakinya dan seketika muncul tali satu demi satu yang mengelilingi barisan depan musuh seperti sangkar, sehingga membuat mereka terjebak di dalamnya. Setelah barisan depan terperangkap, Nozomu dan Jin menyerang barisan belakang musuh dari kanan dan kiri. Melihat hal itu, barisan depan musuh mencoba untuk membebaskan diri, namun Deck dan Hambria menghalanginya. Barisan belakang musuh menembakkan peluru sihir ke arah Nozomu dan Jin. Namun, mereka masih mampu menghindarinya. Nozomu dan Jin berhasil memberikan serangan kepada barisan belakang musuh. Leontin musuh pun berubah menjadi warna merah dan menandakan bahwa anggota barisan belakang musuh
telah didiskualifikasi. Kini party musuh hanya menyisakan 3 anggota lainnya. Pemimpin musuh mengayunkan kapak yang dialiri Ki dan merobek tali yang menjerat mereka. Anggota musuh yang lainnya pun bergerak menuju ke Deck dan Hamria. Pemimpin musuh mengayunkan kapaknya ke arah Deck, namun Deck berhasil menahannya dengan mati-matian. Pengguna tombak dan pedang musuh juga bergerak menyerang Deck. Namun, Hamria mengeluarkan sihir angin, Driving Mass of Wind, dan menghempaskan mereka. Nozomu dan Jin menjatuhkan anggota musuh yang terhempas akibat sihir Hamria, sehingga menyisakan hanya pemimpinnya saja. Pemimpin musuh meninggalkan Deck dan bergegas menyerang ke Nozomu. Nozomu juga menanggapinya dengan bergerak ke arah pemimpin musuh. Saat berada di jangkauannya, serangan pemimpin musuh mengayunkan kapaknya ke arah Nozomu. Namun, Nozomu masih mampu menghindarinya dan ia melancarkan serangan tebasan ke lengan pemimpin musuh. Pemimpin musuh berhenti bergerak dan akhirnya jatuh ke tanah, serta liontin yang dimilikinya berubah menjadi merah. Melihat hal itu, party Nozomu pun merayakan kemenangannya. Saat sedang bersuka cita, tiba-tiba Nozomu merasakan tatapan dari dalam semak-semak. Kelompok Nozomu menyiapkan senjata mereka dan mewaspadai area sekitar. Setelah itu keluar Andri Sensei dari semak-semak untuk menyapa Nozomu. Dan ternyata Andri Sensei ini adalah salah satu dari target khusus dalam pelatihan ini. Andri Sensei sendiri adalah guru kelas 10 tahun ketiga yang merupakan wali kelas dari party Nozomu. Nozomu menginstruksikan kelompoknya untuk kabur. Ia mengeluarkan bom asap untuk menutupi pandangan Andri Sensei, dan ia juga mengaktifkan batu kembar nasib tragis untuk memberi sinyal kepada kelompok Mars. Nozomu dan rekannya berlari untuk memberikan jarak dengan Andri Sensei. Namun, tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke party Nozomu dan itu membuat Deck dan Hamria menjadi pingsan. Melihat liontin mereka, Deck dan Hamria belum didiskualifikasi. Namun, kondisi mereka masih pingsan dan kemungkinan mengalami patah tangan. Nozomu bergerak menahan serangan Andri Sensei. Sementara itu, Jin memberikan pertolongan kepada Deck dan Hamria. Saat sedang menahan serangan Andri Sensei, Nozomu pun menyadari bahwa serangan cepat Andri Sensei berasal dari keterampilannya menggunakan cambuk. Andri Sensei pun kagum dengan Nozomu yang mampu mengetahui senjata yang digunakannya. Tak berselang lama, Deck dan Hamria pun sadar kembali. Nozomu memerintahkan Jin untuk membawa Hamria dan Deck untuk pergi ke tempat yang aman sambil menunggu kelompok Mars datang. Melihat rekan-rekan Nozomu pergi, Andri Sensei pun kembali melancarkan serangan cambuk ke arah Nozomu. Nozomu menggunakan instant move-nya dan bergerak menuju ke Andri Sensei. Tujuannya untuk menarik perhatian Andri Sensei sehingga memberikan waktu bagi yang lain untuk pergi. Nozomu memanfaatkan pepohonan di sekitar untuk menghindari serangan Andri Sensei. Saat ada celah, Nozomu bergerak mendekati Andri Sensei dengan instant move-nya. Nozomu mengayunkan katananya ke arah bahu Andri Sensei. Namun, serangannya masih bisa ditepis Andri Sensei menggunakan tongkat besi yang disembunyikannya. Nozomu kembali melancarkan serangan dengan kombinasi antara katana dan sarungnya. Namun, serangan itu masih mampu ditepis oleh Andri Sensei menggunakan tongkat besinya. Kemudian, Andri Sensei membalas Nozomu dengan serangan kombinasi antara tongkat besi dan tendangannya. Nozomu menjadi kewalahan menghadapi serangan Andri Sensei. Ia pun kembali melangkah untuk melebarkan jarak. Namun, hal itu justru membuat Andri Sensei kembali menggunakan cambuknya. Andri Sensei terus menyerang Nozomu menggunakan cambuknya. Namun, saat Nozomu hendak menangkisnya, tiba-tiba hembusan angin yang cukup kuat menerbangkan Nozomu sehingga ia terhindar dari serangan Andri Sensei.
Dan ternyata serangan itu berasal dari Hamria yang datang kembali bersama Deck. Hamria dan Deck datang kembali untuk membantu Nozomu, sedangkan Jin pergi untuk menemui kelompok Mars. Nozomu, Deck, dan Hamria pun bersiap untuk menghadapi Andri Sensei. Nozomu dan Deck mulai bergerak bersama dengan gerakan cambuk Andri Sensei. Sementara itu, Hamria bergerak ke belakang untuk menghindari jangkauan serangan dari cambuk Andri Sensei. Sementara itu, Hamria bergerak ke belakang dan menghindari jangkauan serangan dari cambuk Andri Sensei, dan ia mulai merapalkan mantra. Di tempat lain, kelompok Mars berhasil mengalahkan musuh serta mendapatkan bunga Regina. Namun, saat batu kembar nasib tragis miliknya menyala, kelompok Mars langsung bergerak ke tempat yang ditentukan dan menunggu kelompok Nozomu. Tak berselang lama, Jin pun datang. Ia menceritakan semuanya mengenai Andri Sensei yang merupakan target khusus, dan Nozomu, Deck, dan Hamria sedang bertarung melawannya. Mendengar hal itu, awalnya Tommy dan Kemi menolak ide untuk membantu kelompok Nozomu. Mereka berpikir bahwa kemungkinan kelompok Nozomu sudah terdiskualifikasi, mengingat lawannya seorang guru, dan jika mereka ke sana, maka akan merugikan parti mereka. Namun Mars dan Jin tetap bergerak menuju ke arah kelompok Nozomu. Jin pun menjelaskan bahwa kelompok mereka telah berhasil mengalahkan siswa dari kelas 4, dan itu semua berkat rencana Nozomu. Jadi, apabila mereka kehilangan Nozomu, Deck, dan Hamria, maka kekuatan tempur mereka akan turun drastis. Mendengar hal itu, akhirnya mereka semua sepakat untuk menyelamatkan kelompok Nozomu. Di tempat lain, kelompok Nozomu sedang bertarung melawan Andri Sensei. Meskipun menang jumlah, nyatanya serangan kombinasi dari kelompok Nozomu masih mampu ditahan Andri Sensei. Nozomu terkena serangan cambuk dari Andri Sensei, dan darah pun keluar dari bahunya. Deck melancarkan serangan tombak ke Andri Sensei, namun serangannya bisa ditangkis oleh cambuk Andri Sensei dan malah membuatnya terpental. Melihat ada celah, Hamria melancarkan peluru sihir, namun serangannya masih mampu ditahan oleh cambuk Andri Sensei. Nozomu dan Deck mundur ke arah Hamria untuk mendapat sihir pemulihan. Di sini terungkap bahwa sebenarnya peringkat dari Andri Sensei adalah A, dan kemungkinan kemampuannya dianggap tinggi di kelasnya. Andri Sensei kembali melancarkan serangan ke arah kelompok Nozomu. Meskipun awalnya kelompok Nozomu mampu menghindarinya, namun pada langkah selanjutnya mereka selalu terbaca oleh Andri Sensei, sehingga itu sangat menyulitkan mereka. Nozomu dan yang lainnya berdiskusi untuk membuat suatu rencana. Setelah berdiskusi, Deck dan Nozomu bergerak ke arah Andri Sensei. Hamria mengeluarkan sihir angin dan menghantamkannya ke tanah, sehingga asap bermunculan dan itu dapat menyembunyikan pergerakan Nozomu dan Deck. Muncul peluru sihir dari kumpulan asap itu dan menyerang Andri Sensei. Namun, Andri Sensei masih mampu menahannya menggunakan cambuknya. Di saat bersamaan, Deck juga melancarkan serangan tombak. Namun, serangannya berhasil digagalkan Andri Sensei dengan serangan cambuknya yang berhasil mengenai bahu Deck dengan cukup kuat. Dari belakang tiba-tiba Hamria datang menerjang Andri Sensei. Ia membanting Andri Sensei ke sebuah batang pohon, dan dia juga mengaktifkan sihir rantai tanah untuk menahan Andri Sensei. Kemudian Nozomu pun mengakhirinya dengan melancarkan serangan yang mampu menghancurkan liontin Andri Sensei. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Andri Sensei. Tak selang beberapa lama, kelompok Mars pun datang. Mereka terkejut bahwa kelompok Nozomu dapat mengalahkan Andri Sensei. Mereka pun bersukacita dengan kemenangan mereka, dan setelah itu mereka pun pergi. Di lain tempat, ketika matahari terbit, Jihad sedang memantau area pelatihan dari markas administrasi. Terlihat
para guru sibuk keluar masuk tenda. Selain itu ada beberapa siswa yang sudah didiskualifikasi yang sedang melakukan perawatan. Ia menghela nafas lega setelah memastikan untuk saat ini pelatihan berjalan secara aman. Sebenarnya Jihad masih merasa khawatir, mengingat kejadian pembantaian Cyclops di hutan. Karena sampai saat ini ia belum bisa memastikan siapa pelakunya, dan ia berasumsi bahwa mungkin pelakunya adalah seorang yang memiliki peringkat S dan masih bersembunyi di Arkhazam. Tak berselang lama Inda Sensei pun datang untuk memberikan laporan. Untuk saat ini jumlah peserta pelatihan tersisa 1/5 dari total peserta. Dan di antara mereka ada party dari kelas 1, yaitu party Iris Dina, party Lisa, dan party Kevin. Serta untuk kelas 2 ada party Sina. Namun dengan nada ragu-ragu, Inda Sensei juga menyebut party Nozomu dan Mars. Di sini Inda Sensei masih belum percaya bahwa party Nozomu dapat mengalahkan target khusus. Ia berasumsi Andi Sensei yang menjadi lawan Nozomu hanya mengalah kepada muridnya. Mendengar hal itu, Jihad pun berpikir bahwa tidak mungkin untuk Andi Sensei melakukan hal tersebut. Meskipun begitu, Jihad juga memikirkan mengenai penilaian Mars dan Nozomu dari guru lain. Mars yang dianggap mempunyai kemampuan tinggi, namun mempunyai sikap yang buruk. Dan Nozomu, seorang siswa yang dianggap gagal, tetapi ia juga terlibat dengan binatang iblis hitam di hutan. Melihat hal itu, Jihad pun merasa tertarik dengan party Nozomu. Di tempat lain, party Lisa yang beranggotakan Lisa, Ken, dan Camilla sedang berjalan untuk mengamati sekelilingnya. Party Lisa bergerak di sisi selatan area pelatihan. Mereka sudah mendapatkan poin dari mengalahkan banyak musuh, termasuk mengalahkan target khusus. Tak berselang lama terdengar dentingan pedang. Mereka pun bergerak mendekati suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari pertarungan party Iris Dina yang telah berhasil mengalahkan lawannya. Setelah pertarungan itu, Tima memberikan sihir penyembuhan kepada lawannya sebelum mereka pergi. Tak berselang lama, Iris Dina merasakan sesuatu dari arah semak-semak. Ia pun mengeluarkan peluru sihir dan menembakkannya ke arah semak-semak. Bersamaan dengan suara ledakan peluru sihir, muncul bayangan yang menyerang Iris Dina, dan itu adalah Lisa. Iris Dina pun menangkis serangan pedang dari Lisa. Setelah itu, muncul serangan tombak es yang mengarah ke Iris Dina. Namun, serangan itu mampu dihancurkan oleh sihir bola api Tima, yaitu Calamity of the Signer, dan malah berbalik menyerang ke arah Ken dan Camilla. Sihir api Tima adalah sihir tingkat lanjut yang menggabungkan sihir api dan manipulasi angin sehingga menciptakan efek pembakaran yang luar biasa. Akhirnya kedua pihak pun saling berhadapan. Di tempat lain, saat party Iris Dina dan party Lisa sedang bertarung, party Nozomu juga berada di sisi utara area pelatihan. Saat mereka sedang berdiskusi mengenai langkah selanjutnya, tiba-tiba Nozomu dan Mars merasakan suatu kehadiran dari arah semak-semak. Nozomu dan partinya pun bersiap dengan senjata mereka. Setelah itu, muncul party Kevin bersamaan dengan dua orang lainnya, yaitu seorang siswa laki-laki dengan pedang dan seorang siswa perempuan dengan tombak, dan keduanya merupakan siswa kelas 1. Kevin memprovokasi anggota party Nozomu dengan menghina mereka sebagai kelas bawah dan orang yang setengah matang. Dan dia juga terkesan dengan kecepatan kabur party Nozomu. Mendengar itu, Nozomu berbalik memprovokasi Kevin dan mengatakan bahwa anggota Kevin telah banyak berkurang. Mendengar hal itu, party Kevin pun langsung terdiam. Kedua party pun bersiap untuk bertempur.
Kevin tersenyum karena kesempatan untuk menghancurkan Nozomu akhirnya datang. Kevin sangat membenci Nozomu karena ia adalah orang yang dekat dengan Iris Dina yang merupakan orang yang paling dicintainya. Kevin mengeluarkan ki di tubuhnya dan anggota lainnya mengeluarkan sihir bola api dan bilah angin yang diarahkan ke party Nozomu. Sementara itu, Jin dan Tommy menembakkan peluru api serta Hambria dan Cammy meluncurkan tombak es. Serangan sihir pun saling bertabrakan dan menimbulkan ledakan asap. Di dalam kumpulan asap, Kevin bergerak menuju ke Nozomu. Nozomu pun juga mengaktifkan instant move-nya dan bergerak ke arah Kevin. Bentrokan antara Kevin dan Nozomu pun terjadi. Kevin menggunakan tinjunya yang dilapisi oleh ki dan mengubahnya menjadi pisau tangan yang diayunkan ke arah Nozomu. Nozomu bergegas menangkisnya menggunakan katananya. Namun, serangan Kevin tak mampu sepenuhnya ditangkis oleh Nozomu sehingga menyebabkan seragam pada bagian bahunya robek dan mengeluarkan darah. Nozomu bergegas menggunakan instant move Kuf Dance dan bergerak ke bagian belakang tubuh Kevin dan mengayunkan katananya. Kevin mampu menghindari serangan Nozomu dan dia juga melancarkan tendangan ke arah Nozomu. Namun, dengan sigap, Mas datang dan mengayunkan pedang besarnya. Serangan Mas masih mampu ditahan Kevin, namun serangan itu membuat dirinya terpental. Kevin merapikan posisi tubuhnya dan bergerak maju kembali ke arah Nozomu dan Mars. Nozomu dan Mars juga berlari untuk menuju ke arah Kevin. Anggota party yang lain pun juga bentrok dengan menggunakan kemampuannya masing-masing. Di tempat lain, di kedalaman jurang di hutan, terdapat sesosok bayangan raksasa yang masih tertidur di kegelapan. Ia bahkan tak tahu sudah berapa lama ia tertidur. Bayangan itu tertidur untuk menunggu sampai waktunya tiba. Ia akan bergerak melakukan apapun yang diinginkannya untuk memuaskan dahaganya. Untuk alasan itu, ia terus tertidur dan menyatu dengan alam. Oke, sekian video pembahasan novel Ryukusari no Orishin no Nakan no Kokoro dari chapter 5.12 sampai chapter 5.18. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, sekian dan terima kasih.